Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman dengerin aku cerita sambil beres-beres rumah ya. Ini aku lagi di kamar, bersihkan kamar utama ya, kamar aku sama suami. Ini berantakan teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian yang mengalami gangguan kecemasan, yang masih mengalami sakit lambung, yang mengalami sakit apapun itu, semoga kalian selalu dikuatkan, semangat dan diberi kesembuhan di waktu yang tepat ya teman-teman. Amin. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ya, karena mungkin penonton aku atau kalian yang selalu mengikuti aku itu bukan cuma ibu-ibu gitu ya teman-teman. Mungkin ada juga bapak-bapak gitu ya, ataupun yang masih remaja atau apa ya, yang selalu ikutin cerita aku sebelumnya. Mungkin kalian aneh kenapa ini kok jadi seperti ini gitu ya. Yang pertama gini ya teman-teman, kenapa sekarang aku itu bikin videonya sambil-sambilan seperti ini. Karena menurut aku seperti ini tuh rasanya enjoy gitu teman-teman. Aku bisa sambil beraktivitas, bisa sambil cerita apa aja, mungkin bisa sambil ngasih kalian semangat juga gitu teman-teman. Karena kalau misalnya aku mau buat video khusus, misalnya aku tuh bersih-bersih rumah dulu, karena aku kan seorang ibu rumah tangga ya. Terus aku bersih-bersih rumah dulu, terus aku memang mempersiapkan diri untuk buat video. Itu sepertinya kadang aku itu maaf ya, mungkin ada rasa malasnya gitu teman-teman. Bukan malas ya, karena kan harus dipersiapkan dulu betul-betul gitu teman-teman. Terus aku kan ngomongnya itu langsung gitu teman-teman. Kalau ini kan bisa direkam suaranya ya. Kemudian kalau misalnya langsung itu kan aku tuh sering diulang-ulang gitu teman-teman. Jadi kadang aku sampai sampai blank gitu, mau ngomong apa, mau cerita apa. Jadi sekian lama yang aku lama tidak buat video kemarin, aku tuh mikir ya, gimana caranya ya aku pengennya itu biar aku tuh sambil bisa mengerjakan sesuatu gitu teman-teman, bisa juga sambil cerita gitu ya. Ini lanjut, kita ke ruang ini dulu ya, kita pindah ruangan. Ini ruang serbaguna sih teman-teman, ruang TV juga, biasanya di sini juga tempat kami makan ya. Terus kalau misalnya aku seperti ini tuh rasanya tuh aku enjoy gitu teman-teman. Karena jujur ya, sebenarnya video pertama aku yang bikin tentang membahas tentang penyakit lambung dengan kecemasan itu, awalnya juga aku tuh videonya tidak diedit teman-teman, itu langsung aku rekam, langsung aku upload di YouTube gitu ya, tidak ada edit, tidak ada dipotong sama sekali gitu ya, videonya memang langsung gitu ya. Waktu itu belum terlalu berniat untuk membuat kayak konten seperti ini gitu teman-teman. Aku itu waktu itu karena memang pas setelah mengalami sakit yang lumayan parah waktu itu ya, sakit lambungnya ya. Terus aku lihat kok banyak sekali orang-orang yang aku jumpai juga mengalami sakit yang sama. Jadi rasanya tuh pengen membantu gitu teman-teman. Mungkin lewat YouTube bisa gitu ya. Karena aku juga lihat beberapa video gitu teman-teman. Jadi aku buatlah YouTube gitu teman-teman, buat video YouTube maksudnya. Tapi setelah ini lama-lama aku itu rasanya kok ini ya, kayak kehilangan bahan untuk bercerita. Kalau misalnya gini loh, kalau aku persiapannya itu di balik layar gitu maksudnya ya, itu kan lumayan ini ya, diulang berkali-kali gitu teman-teman, karena ngomongnya itu kan langsung, tidak direkam seperti ini gitu teman-teman. Biasanya aku tuh sampai kepanasan, sampai apa gitu ya teman-teman, karena benar-benar lumayan lama juga gitu teman-teman, diulang terus bagaimana ya kalau misalnya aku itu sambil bersih-bersih aja gitu teman-teman, terus sambil cerita gitu ya teman-teman.
Karena kebetulan aku itu sebenarnya kalau buka YouTube yang aku lihat itu ya ibu rumah tangga yang bersih-bersih rumah, yang video budgeting gitu teman-teman. Aku suka nonton yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi maaf ya kalau misalnya ada kalian yang kebetulan mungkin kenapa ini jadi seperti ini videonya gitu ya. Jadi aku minta maaf ya teman-teman kalau misalnya kalian kurang suka gitu ya. Terus lanjut ini aku ke kamar anakku ini ya teman-teman ya. Ini selesai dibersihkan kamarnya si Anong ini ya. Tapi jarang sebenarnya ditidurin itu teman-teman. Karena biasanya dia lebih sering ini. Biasanya dia lebih sering tidurnya di depan TV sini. Di bawah sini kan ada apa? Ada kasur gitu ya. Biasanya untuk kami nonton gitu. Oke lanjut. Jadi gitu ya teman-teman. Kenapa sekarang kok sepertinya berubah gitu ya. Oke. Teman-teman, pokoknya aku berharap sih kalian tetap senang ya dengan video-video aku berikutnya. Jadi aku itu tetap semangat gitu teman-teman untuk buat video gitu ya. Kayak ini kita lanjut nyapu-nyapu di kamar teman-teman. Itu dia kasurnya teman-teman. Jadi aku pindahin dulu ke sini ya supaya nanti aku lebih gampang gitu ya nyapunya. Oke, ini kita pindahin kasurnya. Teman-teman mungkin yang biasanya di apa? Kalian yang komen di kolom komentar mungkin ada yang belum aku jawab gitu ya teman-teman. Kalian boleh tanya ulang ya teman-teman, atau apapun yang mau kalian tanyakan, tanya aja ya. Yang pasti aku bisa menjawab gitu. Mungkin juga ini videoku untuk kedepannya mungkin akan terus seperti ini gitu ya. Karena aku lebih senang seperti ini teman-teman, buat videonya lebih enjoy gitu loh teman-teman. Terus aku memang berusaha mencari kegiatan ataupun mau buat kontenku itu yang bisa membuat aku senang gitu loh teman-teman. Tapi yang aku lihatkan ke teman-teman itu atau aku tampilkan ke teman-teman itu sesuatu yang bermanfaat gitu, ada manfaatnya. Bukan cuma sekedar lihat aku bersih-bersih rumah ya. Paling tidak kalian yang mungkin lagi malas untuk bersihkan rumah, kalian bisa jadi semangat gitu teman-teman. Karena ini adalah pekerjaan yang sangat dilakukan berulang kali gitu ya teman-teman. Inilah kegiatanku setiap hari gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin aku ada cerita ini teman-teman yang kurang enak ya. Aku sama suami itu kemarin hampir ini ya ada kecelakaan kecil di jalan gitu teman-teman. Singkat cerita, setelah kami mengalami kejadian itu, kami sama orang yang hampir tabrakan gitu ya, motor sama motor gitu ya teman-teman. Pada saat kejadian itu kami itu sama-sama dalam kondisi yang pikiran itu marah gitu teman-teman, sama-sama marah gitu ya. Orang ini marah, terus kami juga rasanya kok kesal gitu meskipun kita tidak saling bentak gitu ya. Karena orang itu langsung bilang gini, kalau mau nyebrang itu lihat-lihat dulu gitu. Padahal kami itu benar-benar sudah pelan sekali. Bahkan orang yang bersamaan dengan kami itu bisa langsung lolos nyebrang gitu teman-teman. Tapi orang ini tiba-tiba lumayan cepat ya kelajuan motornya, terus dia pakai motor tinggi dan tidak pakai helm gitu ya. Dia lumayan laju tiba-tiba gitu teman-teman. Jadi kami itu kaget ya. Padahal kami itu udah pelan dan sebentar lagi udah mau sampai dari jalan raya itu, udah mau sampai ke jalan komplek gitu teman-teman. Jadi syukurnya tidak parah ya, orang itu tumbang motornya, tapi kami tidak tumbang gitu ya, karena suamiku tahan pakai kaki gitu teman-teman, ban motor depan orang itu ya. Kebetulan suamiku kan pakai sepatu boot gitu teman-teman. Terus pada saat kejadian itu ya teman-teman, aku tuh rasanya tuh kayak kesal gitu ya. Aku bilang gini sama bapak itu, bukannya kami sudah pelan pak jalannya gitu ya. Aku bilang gitu, iya pelan sih pelan, tapi lihat-lihat hati-hati, dia bilang kayak gitu ya. Rasanya itu aku marah gitu, tapi mungkin suamiku juga marah ya, tapi diam gitu.
aku rasanya tuh kayak nahan diri gitu teman-teman. Terus sampai di rumah aku minum air putih, tenangkan diri gitu ya teman-teman. Selang beberapa lama terus aku pikir gitu ya, kenapa ya tadi aku harus marah gitu ya, kenapa aku harus ikuti emosiku, kenapa aku harus marah juga, orang itu marah kenapa aku harus marah, kenapa aku harus membela diri. Sebenarnya mau aku salah atau tidak salah, seharusnya aku ya jangan marah gitu teman-teman. Paling tidak ya minta maaf gitu. Mungkin bapak itu si orang itu bisa reda juga emosinya gitu teman-teman ya. Jadi aku tuh rasanya itu kayak menyesal gitu teman-teman. Kenapa ya aku tadi tidak minta maaf aja, terus sebaiknya aku jangan marah, jangan kesal gitu teman-teman. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya, kalau misalnya kita dapat kayak mungkin misalnya paginya kita itu udah misalnya berdoa gitu ya, terus kita udah niatkan dari bangun tidur hari ini aku harus seperti ini gitu ya, tapi setelah kita mengalami sesuatu atau yang bisa membuat kenyamanan kita itu terusik, biasanya kita itu lupa gitu teman-teman, lupa bahwa tadi kita itu udah berniat gitu untuk tidak marah, untuk tidak tersinggung, untuk tidak kesal gitu teman-teman. Tapi dengan mudahnya apa yang sudah kita niatkan gitu ya di pagi hari atau di malam hari sebelum kita tidur, terus dibangun tidurnya kita udah berniat gitu ya, untuk supaya hari ini itu kita berhasil gitu melewati setiap harinya gitu teman-teman. Maksudnya bisa berhasil untuk tidak marah, untuk tidak berpikiran negatif, berkata yang tidak baik gitu. Tapi sering gagal gitu ya, itu khususnya aku biasanya teman-teman ya. Jadi rasanya itu menyesal gitu, kenapa ya tadi coba jangan marah, coba jangan kesal sama orang itu, kenapa tidak minta maaf aja gitu ya teman-teman. Jadi itu jadi apa ya, jadi pelajaran sih teman-teman. Besoknya kita itu ya udah besok jangan seperti ini lagi deh gitu ya, karena apa ya, efeknya itu ada ke kita teman-teman. Kalau setiap hari kita misalnya seperti kayak membangun sesuatu yang tidak baik gitu ya, kita biasakan diri kita seperti itu terus setiap hari gitu ya, dengan pikiran atau dengan perbuatan kita yang maksudnya kita lebih emosional, suka marah atau lebih cepat marah gitu, tidak tenang gitu ya teman-teman. Jadi rasanya itu kita bisa jadi cemas juga teman-teman, akan ada rasa cemas. Kemudian gangguan kecemasan itu pasti kambuh sih kalau aku dulu ya. Jadi lama-lama aku itu jadi berpikir gitu teman-teman, gimana ya kalau misalnya dari hal-hal sederhana ini aku mengontrol diri gitu ya, meskipun belum bisa sepenuhnya ya, karena kita kan manusia kan memang setiap hari itu belajar gitu ya, berkembang gitu teman-teman. Terus setiap hari pasti ada aja hal kejadian yang berulang, yang berbeda-beda gitu ya. Jadi setiap hari itu pasti ada pelajarannya gitu teman-teman, ada ceritanya sendiri gitu ya. Jadi coba kita untuk lebih mengontrol diri lagi ya teman-teman, khususnya kita yang mengalami gangguan kecemasan gitu ya teman-teman. Karena jujur aku sendiri juga masih mengalami itu teman-teman. Kadang aku tuh kambuh gitu ya, kepanikanku gitu. Apalagi pada saat aku mengalami kejadian itu, aku jadi gemetaran gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin pucat kali ya, mungkin bibirku pucat, tanganku jadi kayak keringat dingin gitu teman-teman. Terus aku pikir itu penyebabnya ya karena reaksiku tadi teman-teman, reaksiku yang seharusnya aku tidak bereaksi seperti itu gitu. Coba kalau misalnya aku tenang, terus kalau bisa aku minta maaf aja sama orangnya dengan ikhlas gitu ya, bukan kita itu hanya mengharapkan sesuatu, mengharapkan pujian dari orang itu misalnya, bukan, tapi ya ikhlas gitu teman-teman.
mungkin itu bisa membantu kita juga, bisa menyembuhkan kita juga gitu teman-teman. Jadi itu sih yang selalu aku lakukan, karena aku kan belum pernah ke dokter spesialis gitu ya teman-teman, ke dokter psikiater ataupun psikologi gitu ya. Jadi biasanya aku untuk mengajari diri untuk bagaimana bereaksi dengan hal-hal yang seperti itu, biasanya aku juga dengar-dengar podcast di YouTube gitu ya teman-teman. Terus dengar banyak hal gitu teman-teman. Kita buka misalnya kayak cerita-cerita orang yang bisa buat kita jadi, oh iya harusnya kita itu seperti ini ya gitu. Karena untuk menyembuhkan diri itu bukan melulu kita harus hanya minum obat terus gitu ya, terus hanya mengandalkan obat dan ke dokter gitu, bukan teman-teman. Itu kita itu berusaha untuk ya seperti itu ya, apa yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Semoga kalian paham ya teman-teman. Semoga kalian itu tidak bosan ya untuk mendengarkan cerita-cerita aku seperti ini. Oke, ini videonya udah mau selesai. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah dengerin aku teman-teman. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian tetap semangat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.